Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Universitas Nasional Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ketemu lagi dengan saya di sesi konteks metode analisis dan desain sistem. Nah, pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang kerangka analisis dan desain sistem, klasifikasi sistem informasi menurut fungsinya, stakeholder system, keahlian yang dibutuhkan seorang sistem analis, driver bisnis sistem informasi, driver teknologi sistem informasi, dan proses pengembangan sistem sederhana. Rekan-rekan mahasiswa, kalau kita lihat gambar ini kita lihat sama-sama. Nah, kita tahu bahwa sistem informasi adalah sebuah produk. Jadi gambar ini menunjukkan bahwa information system adalah produk. Jadi information system adalah produk. Nah, information system ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Ada transaction processing system, ada management information system, ada decision support system, ada executive information system, expert system, communication and collaboration system, dan juga ada office automation system. Ini adalah kategori dari sistem informasi atau information system, dan ini merupakan produk. Nah, kalau sistem informasi ini merupakan produk, tentunya kita berharap bahwa produk ini terus dikembangkan. Karena jika sebuah produk tidak dikembangkan, maka mustahil produk tersebut akan terus digunakan. Begitu juga untuk sistem informasi. Nah, pertanyaannya, apa yang mendorong produk sistem informasi ini terus dikembangkan? Paling tidak ada dua hal, ya. Selain masalah, ya. Jadi segala sesuatu dikembangkan biasanya karena ada masalah. Karena memang masalah inilah yang membuat segala sesuatu itu akhirnya menjadi sempurna. Karena apa? Karena permasalahannya akan dicari solusinya sehingga dapat sesuai dengan yang diinginkan. Nah, sama halnya produk sistem informasi. Nah, produk sistem informasi ini terus dikembangkan dan ada paling tidak dua hal yang mendorong kenapa produk sistem informasi ini terus berkembang. Yang pertama adalah the business driver. The business driver ini adalah salah satu yang mendorong sistem informasi atau produk sistem informasi ini terus dikembangkan. Nah, contohnya apa the business driver ini? Nah, kita tahu bahwa perkembangan bisnis ini saat ini terus mengalami pergeseran. Yang dulu kita berbelanja itu secara konvensional, pembeli dan penjual bertemu di satu tempat, ya, itu di supermarket atau di toko. Nah, seiring dengan perubahan teknologi, maka antara pembeli dan penjual tidak harus bertemu di suatu tempat. Nah, inilah yang akhirnya mendorong sistem ini harus disesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Jadi ada kebutuhan bagaimana si penjual ini dapat menjual barang di mana saja, kapan saja, dan pembelinya pun ingin membeli barang di mana saja, kapan saja. Nah, karena ada kebutuhan ini, maka ada satu istilah e-commerce, perdagangan elektronik. Nah, dengan adanya bisnis baru ini atau pola bisnis baru ini, mau tidak mau software harus dikembangkan. Yang dulu sistem aplikasi penjualan itu dilakukan secara manual, ya, sistemnya manual. Misalkan ada orang membeli, kemudian dicatat di kertas, kemudian berkembang menggunakan komputer. Jadi ada pembeli, kemudian si penjualnya mencatatnya di komputer, lebih rapi, namun memang tentunya butuh
effort ketika harus memasukkan satu per satu setiap item pembelanjaan yang dibeli oleh customer. Nah, terus berkembang akhirnya sistem ini tidak hanya stand alone, akhirnya berbasis internet, berbasis jaringan, sehingga kasir pun tidak hanya satu, bisa terdiri dari beberapa kasir, sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat. Nah, terus berkembang sampai akhirnya ada e-commerce, di mana si pembeli dan penjual ini tidak perlu bertatap muka langsung dan mereka bisa melakukan transaksi. Akhirnya muncullah satu aplikasi penjualan online. Ada software yang digunakan untuk transaksi penjualan secara online, dan ini tentu membutuhkan internet agar bisa melakukan transaksi secara online tersebut. Nah, ini adalah salah satu pendorong produk sistem informasi ini harus dikembangkan. Ya, karena ada permintaan pasar, di mana harusnya barang ini bisa dijual di mana saja, kapan saja. Dan harusnya pembeli itu bisa beli dari mana saja, kapan saja. Nah, mau tidak mau kita harus mengembangkan sistem yang tadinya manual menjadi terkomputerisasi stand alone kemudian berkembang lagi menjadi berbasis komputer. Setelah berbasis komputer yang terhubung ke jaringan, akhirnya berbasis mobile, berbasis web, sehingga proses transaksinya bisa dilakukan secara online. Nah, apalagi yang mendorong? Yang mendorong adalah teknologi. Ada the technology driver. Kita tahu perkembangan teknologi komputer ini terus mengalami perkembangan. Ada teknologi mobile yang tadi saya katakan, penjualan dilakukan secara online menggunakan smartphone. Jadi adanya teknologi mobile ini mau tidak mau mendorong pengembang sistem untuk membuat sistem yang bisa digunakan di smartphone. Teknologi jaringan yang dulunya jaringannya masih lokal, akhirnya bisa internet. Ini mau tidak mau sistem juga harus dibuat agar bisa terkoneksi ke jaringan internet yang nantinya akan meningkatkan jangkauan. Nah, jangkauan yang tadi hanya lokal akhirnya bisa internasional penjualannya. Ini adalah dua hal yang mendorong bagaimana produk sistem informasi ini harus dibangun. Jadi kalau bisa kita buat lebih sederhana supaya ingat, ini adalah the product, nah, ini ada what. Apa yang mendorong? Kemudian ada pertanyaan berikutnya, siapa yang membangun? Siapa yang membangun? Who? Siapa yang membangun? Yang membangun sistem, ini the player istilahnya, ada sistem owner, ada sistem user, ada sistem designer, ada sistem builder. Sistem owner ya tentunya si pemilik sistem. Misalkan saya punya usaha, saya ingin membuat sebuah sistem di tempat usaha saya yang terkomputerisasi, yang berbasis internet atau berbasis web. Nah, berarti saya adalah pemilik dari sistem. Sistem user berarti orang-orang yang menggunakan sistem tersebut. Sistem user ini berperan penting di dalam pengembangan sistem, karena dia yang tahu sistem yang sedang berjalan dan apa yang perlu diimprove, kelemahan-kelemahan yang terjadi apa, sehingga nantinya si pengembang tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikembangkan. Kemudian sistem desainer, nah tentu berdasarkan hasil analisa, hasil wawancara dari kebutuhan user tadi ataupun owner, maka dibuat desain, dibuat desain sistemnya. Nah, di sini adalah sistem desainer yang melakukan. Nah, sistem desainer ini akan bekerja sama dengan para programmer, para tester. Ya. Nah, maka setelah didesain, langkah berikutnya adalah membuat aplikasinya dengan berbagai macam bahasa pemrograman yang bisa digunakan. Jadi ada system owner, ada system user,
kemudian ada sistem designer, dan juga ada sistem builder yang membangun, yang membuat aplikasinya. Dan setelah aplikasi jadi tentu harus dites terlebih dahulu. Nah, setelah bebas dari kesalahan maka baru diimplementasikan. Nah, orang-orang ini ada di sini ya, ada programmer, ada tester, ada implementation atau implementator. Nah, orang-orang ini ya tentu harus dikoordinir oleh orang yang mampu mengelola ya mereka semua, yaitu ada project manager, dan biasanya ya, bekerja sama dengan sistem analis untuk melihat sejauh mana kebutuhan sistem. Nah, kalau ini adalah who ya, siapa yang membangun sistem? Pertanyaan berikutnya adalah how, bagaimana sistem dibangun? Sistem dibangun tentu dengan berbagai tahap ya. Secara sederhana yang mudah diingat itu adalah kata PADI. PADI. P-nya planning, A-nya analisis, D-nya design ya, I-nya implementation. Nah, maka di sini terlihat ada sistem initiation. Sistem initiation ini bagian dari planning. Yang menginisiasi siapa? Ya, di sini ada owner. Menginisiasi kebutuhan sistem dengan berdiskusi dengan owner. Berdiskusi dengan siapa? Dengan user. Setelah dilakukan sistem initiation, baru dilakukan sistem analis. Dianalisa. Oke, tadi ini inisiasi ya kebutuhan sistem, kemudian analisis sistem, kira-kira oh ya butuhnya seperti ini, maka perlu dianalisa. Bagaimana baiknya? Ada tahapan sistem analisis ya, sistem analisis. Kalau pekerjaannya adalah sistem analisis, kalau orangnya adalah sistem analis ya. Kemudian ada sistem desain. Ini adalah kegiatan melakukan desain atau penggambaran model sistem yang nanti akan dibuat. Sistem desain. Orangnya sistem designer. Pemodelannya menggunakan apa? Oke, bisa menggunakan object oriented modeling, bisa menggunakan data modeling, bisa menggunakan proses modeling. Jadi ada banyak tools atau cara pemodelan yang bisa digunakan untuk mendesain sebuah sistem. Kemudian ada sistem implementation, yaitu mengimplementasikan sistem. Tentu implementasi dari desain yang sudah dibuat. Implementasinya bagaimana? Ya tentunya kita harus membuat programnya, mengecek programnya, mengetes programnya, dan mengimplementasikan programnya. Dan apa yang harus dilakukan untuk mengkoordinir semua? Maka perlu project and process management. Nah, inilah gambaran kerangka pengembangan sistem. Ini penjelasan terkait klasifikasi ya, tadi klasifikasi sistem. Nah, jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, penjelasannya ada di sini, rekan-rekan mahasiswa. Ini adalah klasifikasi sistem yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ini stakeholder system, ini bisa pemilik sistem ya, atau sistem owner, bisa pengguna sistem, bisa designer sistem, bisa sistem builder, bisa juga sistem analis. Ini adalah stakeholder dari sistem ya. Nah, kemudian nih yang perlu dipahami, seorang sistem analis ini adalah kunci sukses dari pengembangan sistem. Maka seorang sistem analis harus memiliki pengetahuan yang kuat terkait teknologi informasi. Jadi harus paham saat ini teknologi yang sedang berkembang itu apa. Apakah teknologi ini dapat membantu proses pengolahan data menjadi informasi sehingga proses pengolahan menjadi lebih cepat. Nah, ini yang perlu dimiliki atau keahlian yang perlu dimiliki oleh seorang sistem analis. Kemudian pengalaman keahlian pemrograman komputer. Seorang sistem analis jika dia memiliki kemampuan pemrograman, tentu ini sangat baik sekali karena dia bisa menganalisa sejauh mana proses pembangunan sistem itu nanti bisa berjalan dengan baik.
Kemudian pengetahuan umum proses dan terminologi bisnis. Jadi seorang sistem analis ini harus memahami proses bisnis. Jangan sampai ketika diminta mengembangkan sebuah sistem perbankan, sistem analisnya tidak memahami tentang proses bisnis perbankan. Tentu ini akan sangat bahaya sekali, karena nanti sistemnya tentu tidak akan bisa berjalan secara optimal. Kemudian seorang sistem analis harus memiliki kemampuan pemecahan masalah, memiliki keterampilan komunikasi antar personal yang bagus, kemudian memiliki kemampuan kalau tadi komunikasi, kemampuan atau keterampilan hubungan yang baik antar satu dengan yang lain, fleksibilitas dan adaptabilitas. Jadi harus fleksibel dan mampu beradaptasi, dan tentunya memiliki karakter dan etika yang baik. Nah, ini kalau kita lihat dari gambar ini, seorang sistem analis akan berhubungan dengan banyak sekali orang dengan berbagai tupoksi. Nah, tentunya seorang sistem analis harus mampu berdiskusi dengan siapapun. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa sistem analis ini adalah kunci sukses dari pengembangan sebuah sistem analis yang baik, yang luar biasa, merupakan kunci sukses dari pengembangan sebuah sistem informasi. Ini tadi juga sudah saya sampaikan terkait apa yang mendorong, ada driver bisnis, ini ada globalisasi ekonomi, perdagangan berbasis elektronik yang saya sampaikan tadi, yaitu e-commerce, keamanan dan privacy, kolaborasi rekanan. Artinya gini, ada kebutuhan terkait keamanan dan privasi dari seseorang. Maka mau tidak mau, kalau sebelumnya sistem ini tidak mengakomodir keamanan dan privasi, karena ada kebutuhan ini, mau tidak mau kan harus dikembangkan supaya sistemnya akan lebih aman dan lebih memiliki privasi yang baik. Kolaborasi dan rekanan. Kalau tadi sistemnya atau sebelumnya sistemnya stand alone, ya, maka harus mampu berkolaborasi, ya. Mau tidak mau kan harus dikembangkan. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang mendorong sistem itu terus dikembangkan. Manajemen aset pengetahuan, nah, ada knowledge base. Mau tidak mau kan sistem ini harus memiliki kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk belajar, karena ada manajemen aset pengetahuan. Kemudian driver teknologi, ada driver jaringan, driver teknologi dari sisi jaringan dan internet, teknologi mobile dan nirkabel, teknologi objek, dan juga aplikasi enterprise. Artinya apa? Yang mendorong dari sisi teknologi karena ada keinginan untuk membangun sebuah aplikasi enterprise. Kita tahu bahwa aplikasi enterprise ini adalah aplikasi yang sangat kompleks, yang menghubungkan antara modul satu dengan modul yang lain, sehingga proses pengolahan data itu terintegrasi. One stop service dalam pengolahan data, sehingga tidak modul-modul yang terpisah. Nah, ini adalah kebutuhan pengembangan sistem informasi ke depan harus seperti itu. Nah, apa saja yang harus dilakukan dalam pengembangan sistem secara sederhana? Ya, ada inisiasi sistem, analisis, desain, dan tentunya implementasi sistem. Oke, baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, demikian tadi materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, rekan-rekan mahasiswa dapat bertanya di forum, ya, di forum. Nanti saya akan membalas atau merespon pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan. Demikian tadi, mohon maaf jika ada hal yang kurang pas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.